Sadar nggak sih kalau tren tablet zaman sekarang itu makin lama makin kelihatan kayak monster. Semua brand, mau Apple, Samsung, sampai Xiaomi, berlomba-lomba bikin tablet ukuran 10 inch ke atas. Bahkan ada yang sampai 14 inch. Alasannya biar bisa menyaingi laptop. Tapi jujur, buat kita yang pingin tablet portable yang enak digenggam satu tangan, opsinya jadi makin dikit. Di Indonesia, pasar tablet mini itu kayak mati suri. Satu-satunya yang paling populer ya cuma iPad mini, yang saking nggak ada saingannya. Apple sampai malas upgrade signifikan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya, hadirlah tablet kecil manis yang satu ini, Huawei MatePad Mini. Tablet yang pertama kali lihat aja langsung bikin senyum karena bentuknya yang gemas, tapi speknya asli, bikin iPad mini kelihatan ketinggalan zaman. Mari kita bahas. Pertama kita omongin bentuknya dulu. Huawei MatePad Mini ini punya dimensi yang pas banget. Mirip kayak kertas A5 atau buku catatan jurnal yang biasa kalian bawa ke kafe. Desainnya super elegan, apalagi kalau dipasangin sama leather case bawaannya yang punya klip magnetic. Sekali tutup, vibes-nya langsung berubah jadi notebook klasik yang mewah banget. Buat mobilitas, tablet ini adalah definisi enteng yang sebenarnya. Bobotnya cuma 260 gram. Itu sekitar 12% lebih ringan dari iPad mini. Ketebalannya cuma 5,2 mm. Sebagai gambaran, ini bahkan lebih tipis daripada beberapa HP flagship paling tipis yang ada di pasaran sekarang. Diselipin di tas kecil atau dipegang sambil tiduran pun nggak bakal bikin tangan pegal. Nah, yang paling sadis ada di bagian layarnya. Bezel atau bingkai layar MatePad Mini ini tipis banget, cuma sekitar 3 mm. Jauh banget kalau dibandingin sama iPad mini yang bezelnya tebal banget kayak tablet jadul. Karena bezelnya tipis, Huawei bisa muat layar berukuran 8,8 inch di dalam bodi yang ringkas. Menang banyak bukan? Layar bukan cuma gede dan tajam, tapi Huawei pakai panel fleksibel OLED dengan refresh rate 120 Hz. Artinya apa? Warnanya super gonjreng, warna hitamnya pekat maksimal, dan transisi layarnya mulus banget. Nilai plusnya lagi, kecerahannya bisa sampai 1800 nits. Jadi, kalau kalian bawa outdoor atau nongkrong di area terbuka yang terik, layarnya tetap kelihatan jelas. Tapi, jualan utamanya ada di teknologi layarnya, yaitu paper matte display. Ini adalah layar dengan finishing matte atau anti-glare. Jadi kalau kena lampu atau matahari, pantulannya itu halus banget, nggak mantul kayak cermin. Dan hebatnya, nggak ada efek titik-titik warna-warni yang mengganggu kayak kalau kita pasang anti-gores matte murahan. Kombinasi layar mini dan teknologi paper matte ini sukses bikin tablet ini jadi pembunuh Kindle atau e-book reader. Kalian tinggal install aplikasi baca buku atau komik favorit, aktifin mode e-book yang bisa ngerubah layar jadi hitam putih mirip kertas asli, dan boom, kalian dapat pengalaman baca yang nyaman banget di mata tanpa radiasi cahaya biru yang berlebih. Nggak cuma buat baca, buat nulis atau coret-coret pakai M-Pencil bawaannya, rasanya memuaskan banget. Ada sensasi gesekan tipis ala pulpen di atas kertas fisik, responsif dan minim jeda. Meskipun judulnya tablet mini dan fokus ke produktivitas ringan, jangan remehkan jeroannya. MatePad Mini dibekali RAM jumbo 12 GB dan memori internal 256 GB. Buat multitasking, buka banyak aplikasi sekaligus, performanya satset banget. Gimana buat main game? Ukurannya yang ringkas justru bikin jangkauan jempol kita pas banget di layar. Buat main game kompetitif kayak Mobile Legends, layarnya udah dukung 90 fps dan gerakannya gesit banget. Buat game berat segelas Genshin Impact, tablet ini masih bisa jalan stabil di kisaran 40-45 frame per second dengan suhu yang terjaga di 42 derajat. Hangat wajar, nggak sampai panas yang mengganggu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan sejuta umat. Bang, kan Huawei nggak ada Google-nya.
Tenang, di tahun 2026 ini, ekosistem Huawei udah makin matang. Lewat fitur bernama Micro G, kalian bisa memancing Google Play Service buat masuk. Jadi aplikasi kayak YouTube resmi, Gmail, Google Maps, sampai Google Docs bisa berjalan normal di sini. Karena Micro G ini sifatnya open source, codingannya transparan dan relatif lebih aman dari malware. Tapi biar reviewnya adil, sebagai konten kreator saya wajib kasih tahu beberapa kekurangan tablet ini sebelum kalian khilaf beli. Pertama, biarpun ada Micro G, sistem Google-nya tetap nggak sesempurna tablet Android bawaan. Contohnya, kalian nggak bakal nemu fitur Quick Share universal atau Circle to Search ala HP Android masa kini. Jadi buat transfer file antar brand, kalian harus sedikit putar otak atau pakai Huawei Share. Kedua, tablet ini murni varian Wi-Fi only, nggak ada slot SIM card. Jadi kalau kalian sering mobilitas di luar ruangan, kalian wajib tethering dari HP atau nyari hotspot Wi-Fi. Ketiga, urusan haptic feedback alias motor getarnya, getaran di tablet ini rasanya biasa saja, agak geli-geli gimana gitu. Tapi ya siapa juga sih yang sering aktifin getar di tablet? Jadi ini masalah kecil banget. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya 6400 mAh. Dipakai streaming YouTube sejam cuma habis sekitar 6-7%. Jadi kalau di total dari penuh sampai habis, tablet ini bisa bertahan sekitar 15 jam. Awet banget. Kesimpulannya, Huawei MatePad Mini adalah angin segar yang benar-benar kita butuhin di pasar tablet kecil. Desainnya premium, mirip notebook. Layarnya OLED Paper Matte yang juara, speknya jauh di atas iPad mini, dan yang paling gila, harganya diprediksi bakal di bawah iPad mini. Apalagi kalau kalian beli di masa first sale, Huawei biasanya royal banget ngasih bonus gratis mulai dari casing kulitnya sampai stylus M Pencil. Bahkan ada garansi ganti baterai gratis 1 kali selama 3 tahun. Jadi, kalau kalian nyari gadget kedua pendamping HP yang enak buat baca, asik buat nonton, nyaman buat nyatet, dan ringkas dibawa-bawa, Huawei MatePad Mini ini adalah pilihan terbaik di tahun ini. Kira-kira menurut kalian, tablet ini worth it nggak dengan segala bonusnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.